Innaha. Di sini ada kenapa kok ha ini dibaca panjang gitu. Kita lihat huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar tajwid, kemudian kita memahaminya dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian juga kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika saat ini mungkin ada yang sedang sakit atau mungkin sanak saudaranya ada yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Kemudian semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga di dalam video ini juga kami ada mencantumkan ya, ada Al-Quran yang kami cantumkan di dalam video ini. Mana tahu nanti berminat untuk membelinya ya bisa langsung diklik. Al-Quran itu sangat bagus sekali untuk dimiliki bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran. Karena dia ada dua tulisan huruf Arabnya. Ada huruf Arab yang disambung, kemudian ada huruf Arab yang terpisah-pisah, kemudian juga ada tulisan Latinnya begitu. Nanti di dalam video ini ada juga kami gunakan ya untuk menjelaskan menggunakan Al-Quran yang kami cantumkan di dalam video ini. Mana tahu nanti berminat bisa langsung untuk dibeli. Kemudian juga ada buku-buku tajwid ya, jadi minimal di rumah adalah pegangan buku tajwid begitu. Jadi kalau nanti ketika belajar tajwid kemudian lupa ya, kita bisa segera membukanya kembali dan mengingatnya kembali seperti itu. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-62. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya akan kami juga jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini innaha. Di sini ada huruf nun yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kemudian yang masih pemula, yang masih belum tahu tentang hukumnya idgham,
supaya tidak sampai keliru, supaya tidak sampai salah antara menentukan hukum gunnah dengan idgham, maka di sini kami sedikit jelaskan bagi yang masih pemula seperti itu. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula dalam belajar tajwid akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Akan mengira seperti itu. Nah, padahal tidak, kalau misalkan kemasukan sesuatu. Jadi supaya tidak sampai salah, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum gunnah musyaddadah itu seperti ini. Nah, di sini kan kita sudah jumpa nih. Ada huruf nun, ada tanda tasydidnya. Berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, supaya tidak keliru seperti ini, kita lihat dulu huruf sebelumnya di sininya nih. Nah, di sininya nih kan nun bertasydid. Nah, sebelah sininya nih, kalau di sini nggak ada nun sukun, di sini nggak ada juga di sini tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Kalau mim bertasydid itu nanti ketambahan mim sukun sebelah sininya. Kalau nggak ada mim sukun, kalau nggak ada nun sukun, kalau nggak ada tanwin, berarti nanti kalau ada huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kalau nun bertasydid sebelah sininya nggak ada nun sukun, sebelah sininya nggak ada tanwin, berarti huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah maka cara membacanya digunnahkan atau didengungkan. Jadi di bagian in, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Innaha, nanya pendek ya, jangan dibaca inna, nanya pendek, innya yang kita tahan, yang kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan. Inna hadza, seperti itu. Kemudian ha dibaca panjang. Kenapa kok ha ini dibaca panjang gitu? Apa tanda panjangnya ha begitu kan? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Nah, jadi kalau orang bertanya huruf mad itu ada berapa jumlahnya, jawabnya ada 3 gitu. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti yang rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itu adalah huruf-huruf mad. Nah, kemudian untuk jadi huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam itu. Yang artinya itu ya dari segi tulisan, yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu kelihatan, tampak. Misalkan di rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, kelihatan ada huruf ya sukun, baru sebelumnya ada harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Huruf madnya kelihatan dari segi tulisan dalam Al-Quran tuh. Kemudian pada mad tabi'i, huruf mad itu juga nantinya bisa saja dari segi tulisan tidak kelihatan. Nah, namun huruf madnya itu dikira-kirakan, dikasih tanda seperti yang warna-warna biru itu. Jadi pada mad tabi'i yang warna-warna biru itu, tanda-tanda mad yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Nah, sedangkan ha ini dibaca panjang. Penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna biru. Nah, supaya nanti nyambung, paham dengan penjelasan yang kami sampaikan, kami jelaskan dulu cara memahami rumus 3 yang warna hitam dulu. Di rumus 3 warna hitam, di situ ada alif. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif, di situ kan di sebelum alif ada baris fathah tuh, yang baris miring di atas tuh, di bawah baris fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana tuh maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahami dari awal. Cara memahami rumus 3 yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang, seperti itu. Nah, kemudian ha ini dibaca panjang. Penjelasannya terletak di rumus 3 yang warna biru. Berarti rumus 3 yang warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, sudah diperhatikan ya rumus 3 yang warna biru. Nah, salah perhatikan penjelasan kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah itu kan dia bentuknya miring seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu nanti bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang ya. Soalnya ha ini dibaca panjang. Nah, berarti
karena di sini mad tabi'inya itu ditulis dengan tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Dapat kita kira-kirakan, kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam itu. Bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Dan huruf yang memiliki tanda baca fathah adalah huruf yang dibaca panjang, yakni huruf H. Seperti itu. Kalau misalkan masih bingung, sekarang perhatikan media gambar yang kami tampilkan itu ya. Di situ kan ada huruf Arab yang disambung, ada huruf Arab yang terpisah-pisah. Itu yang kami kasih tanda panah itu, coba perhatikan situ ya. Bahwasanya situ sudah dapat kita lihat itu. Ada alif, sebelum alif ada huruf H yang memiliki tanda baca fathah. Tadi kan sudah kami katakan tuh ya cara membaca rumus 3 yang warna hitam. Kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga H dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 3. Inna hadza, za dibaca panjang. Kenapa kok za dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok za dibaca panjang. Sudah dapat mengira-ngira nih gitu. Kalau misalkan tadi langsung memahami apa yang kami sampaikan. Penjelasannya itu Bapak Ibu di rumus 3 yang warna hitam. Nah, rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Kenapa kok za dibaca panjang? Tadi rumus 3 yang warna hitam sudah kami jelaskan ya Bapak Ibu. Di antara contohnya seperti ini. Karena di sini kalau kita baca Al-Qur'an bertemu alif nih, di sini ada alif. Kemudian sebelum alif, sebelah sininya nih, sebelah sini ada ini nih. Ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah, yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Baris miring di atas ini namanya harokat fathah. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga za dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Inna hadza lahuwal. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf qaf. Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya huruf-huruf alif lam qamariyah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, ini kan alif lam nih. Nah, ini alif lam. Alifnya di sini itu hamzah wasal ya Bapak Ibu. Ini alif lam bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf ini adalah termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Termasuk kan Bapak Ibu ya, salah satu daripada 14 huruf qamariyah, huruf qaf. Nah, makanya ini alif lam bertemu dengan huruf qaf. Dikarenakan huruf qaf ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Ini alif lam bertemu huruf qaf nih, huruf qaf huruf qamariyah, hukumnya alif lam qamariyah jadinya. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, jadi maksudnya alif lam qamariyah, izhar qamariyah itu maksudnya sama. Karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca izhar. Dinamakan izhar qamari. Lamnya lam qamariyah. Maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya dibaca jelas. Ada tanda sukunnya huruf lamnya nih. Lahu wal. Nah, terbacakan wal begitu. Qasasul haqq. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf H. Harusnya di sini Bapak Ibu juga sudah tahu apa hukum tajwidnya ini gitu. Hanya dengan memperhatikan huruf alif lam yang letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya nih, tanda sukun atau tanda huruf mati. Perhatikan lagi media gambarnya, huruf H termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah yang ada pada media gambar itu huruf H. Nah, termasuk. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf H. Dikarenakan huruf H ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena huruf lamnya dibaca izhar. Qasasul haqq. Nah, kemudian ini kita baca haqq. Jangan dibaca qasasul haqqu. Kalau berwaqaf di huruf kafnya dimatikan, huruf kafnya disukunkan. Jangan dibaca haqqu baru berwaqaf, baru berhenti, jangan. Tapi kita baca haqq seperti itu.
Kenapa kok huruf qaf ini dimatikan, huruf qaf ini disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu Bapak Ibu berhenti, berwakaf, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan. Ini kan kita baca Al-Quran nih Bapak Ibu, kemudian kita berwakaf nih, berhenti kita di huruf qaf. Untuk di sini huruf qaf ini dia tidak dibaca panjang, karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca haq kok, seperti itu kalau berwakaf di huruf qaf. Nah, kemudian ini kita baca mantul, haq kok. Nah, kenapa mantul seperti itu? Nah, ini kan huruf qaf ini kedudukannya dia menjadi sukun, kedudukannya itu menjadi mati atau sukun sebab kita sukunkan, sebab kita yang mematikan karena kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang itu tadi. Nah, perhatikan media gambar di samping, huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia sukun atau hurufnya itu mati dipantulkan, huruf qaf ini kan menjadi mati, maka kita pantulkan haq kok, seperti itu. Kemudian karena di sini ada tanda tasydid, maka kita tasydidkan dulu baru kita pantulkan. Jangan langsung dibaca haqu haq atau haqo langsung, itu jangan. Tapi kita tahan dulu, tasydidkan dulu. Haq kok, seperti itu. Nah, dan ini dia masuk kepada qalqalah kubra. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf qalqalah. Nah, kalau kami katakan di huruf qalqalah berarti maksudnya kami itu huruf qalqalah, hurufnya itu sukun gitu. Karena terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya sukun, kalau hurufnya mati kayak gitu, Ibu. Nah, maka ini karena kita berwakaf di huruf qaf ini ya, maka dia terjadi qalqalah. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti tepat di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubra, qalqalah besar, haq kok. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu masuk pada qalqalah kubra. Namun di sini ada juga yang menamakannya dengan qalqalah akbar. Nah, jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini qalqalah kubra, ini qalqalah akbar, nah, betul juga gitu. Kenapa kok juga dinamakan qalqalah akbar gitu? Jadi kalau membaca Al-Quran kemudian berwakaf di huruf qalqalah, berhenti di huruf qalqalah, tapi huruf qalqalahnya itu bertasydid seperti ini. Nah, bertasydid huruf qalqalahnya, maka ada juga yang menamakannya dengan qalqalah akbar, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita wasolkan, kita tidak berwakaf di huruf qaf, maka ya ini tidak terjadi qalqalah dan huruf qafnya tidak mati. Misalkan kita langsungkan gitu ya, kita sambung, kita wasolkan qasasul haqqu wa ma, maka tidak terjadi qalqalah, maka huruf qafnya juga tidak mati jadinya kayak gitu kalau kita wasolkan. Tapi kan tadi kita membacanya kita wakafkan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu boleh apa gitu, boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf jaiz seperti ini, terserah kita sebagai pembaca, mau berwakaf juga silahkan, mau diwasolkan juga silahkan, terserah kita sebagai pembaca. Nah, kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Kemudian wa ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih, kenapa kok ma dibaca panjang. Sudah dapat mengira-ngira seperti itu. Nah, sekarang perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Nah, sebenarnya ini sama penjelasannya Bapak Ibu dengan dza ini tadi. Sama penjelasannya, masih di rumus 3 yang warna hitam. Nah, cara memahami rumus 3 warna hitam kan tadi itu sudah kami jelaskan ya Bapak Ibu. Kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang gitu. Kenapa kok ma dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini sama lah dengan ini penjelasannya. Kenapa kok dza dibaca panjang? Kenapa kok ma dibaca panjang? Sama penjelasannya. Bedanya kalau di sini alifnya nggak disambung, karena kan setelahnya huruf dzal. Huruf dzal kan nggak bisa disambung. Kalau ini huruf alifnya disambung. Nah, disambung dengan huruf mim. Jadi kalau kita baca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Kemudian sebelum huruf alif, sebelah sininya nih ada ini tanda baca fathah, ada harokat fathah, ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya sebelah sininya ada huruf yang memiliki harokat fathahan ya, tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathahnya di sini huruf apa? Huruf mim, makanya huruf mim dibaca panjang. Mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wa ma min ila, di sini ada nun sukun setelahnya huruf hamzah. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif
tapi huruf alifnya itu ada tanda bacanya, ada barisnya, ada harokatnya, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif ada tanda bacanya. Huruf alif ini ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Makanya ini nun sukun setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Jadi supaya tidak bingung yang masih pemula dalam memahami hukum tajwid nun sukun atau tanwin ini ya. Jadi gini, kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nah, beda ceritanya nanti kalau ada tanwin, ada salah satu tanda baca tanwin, setelahnya nanti ada hamzah wasal, nanti itu ada pembahasan tersendiri dia gitu. Nah, cara membacanya gitu. Nah, namun kita sudah tahu nih, kalau ada nun sukun atau ada tanwin setelahnya, kalau ada nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Dan tanda baca tanwin itu seperti kita lihat pada media gambar, itu ada 3 bentuknya. Nomor 1 itu baris 2 di atas huruf fathatain. Nanti nomor 2 ada baris 2 letaknya di bawah huruf kasratain. Dan yang nomor 3 itu dhammatain. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, contohnya kayak gini. Di sini kan ada huruf nun sukun nih. Nah, berarti di sini terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun, setelahnya di sini huruf hamzah. Nah, huruf hamzah inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah izhar halqi. Maka huruf-huruf izhar yang 6 itu ya, silakan dihafal kayak gitu supaya kita bisa menguasai hukum izhar halqi. Kalau kita sudah hafal nanti gampang. Kalau baca Al-Quran ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, kita langsung paham. Oh, ini hukumnya izhar halqi, seperti itu. Cara membaca izhar itu dibaca jelas. Nah, kemudian tidak didengungkan. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya kita baca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan. Karena dia tidak digunakan atau tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja kayak gitu. Maka ini kita baca min ila, jangan dibaca min ditahan begitu, jangan, salah. Kita baca pendek saja. Min ila, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita juga bisa langsung latihan Bapak Ibu tanpa bantuan media gambar kayak gitu. Kan tadi sudah kita temui nih kayak gitu. Nah, kenapa kok la dibaca panjang? Sama dengan kenapa kok za dibaca panjang, sama penjelasannya. Kalau di media gambar tadi itu letaknya di rumus 3, penjelasannya. Kenapa kok la dibaca panjang? Karena kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf ada tanda seperti ini ya, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sayangnya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, tadi juga sudah kami jelaskan kan dengan detail ya Bapak Ibu. Nah, maka berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf mad, yakni huruf alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah ya ini huruf lam ini, kan huruf lam ini memiliki harokat fathah dan dia dibaca panjang kayak gitu Bapak Ibu. Seperti contoh yang telah kami jelaskan detail dengan detail tadi di sini. Kenapa kok ha dibaca panjang kayak gitu, sama dengan ini. Kenapa kok la dibaca panjang? Berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf lam. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan kita masih bingung ya kita pahami dulu yang mudah-mudah saja kayak gitu, supaya kita nggak merasa kesulitan gitu. Sambil terus belajar kita pahami yang paham-paham dulu. Oh, berarti huruf di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Oh, huruf tersebut dibaca panjang. Dah seperti itu Bapak Ibu. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ilahin. Nah, di sini ada tanwin. Nah, tadi kan kami katakan tuh ya, kalau ada nun sukun atau ada tanwin, perhatikan huruf setelahnya. Terjadi dia hukum tajwid ya gitu. Di sini ada tanwin nih, salah satu tanda baca tanwin. Kan tadi tanda baca tanwin atau harokat tanwin bentuknya kan ada 3 tuh ya. Salah satunya seperti ini. Baris 2 di bawah huruf. Maka berarti di sini terjadi hukum tajwid. Untuk menentukannya ya perhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya di sini huruf hamzah.
Huruf hamzah ini huruf apa Bapak Ibu? Tadi masih ingat enggak gitu. Perhatikan tuh, huruf hamzah termasuk salah satu huruf idhar halqi. Maka bunyi tanwinnya dibaca jelas dan tidak berdengung. Mereka baca pendek saja. Ilahin illallah, panjang pendek seperti itu. Ilahin illallah. Kemudian ini kita baca illallah. Jangan dibaca illallah. Jangan. Tapi dibaca illallah. Kenapa kok lafaz Allahnya dibaca tebal nih huruf lamnya gitu? Jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan lafaz Allah, ini kan kita bertemu lafaz Allah nih. Jika sebelum lafaz Allah, maka berarti yang berposisi sebelah sini. Sebelah sini. Kalau ada lafaz Allah sebelum lafaz Allah, di sini ada ini. Ada tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah itu bentuknya itu seperti ini nih. Maka lafaz Allahnya, huruf lam jalalahnya tuh, huruf lam yang di tengahnya nih. Huruf lamnya lafaz Allah nih kita baca tebal, kita baca tabkhim. Sehingga ini kita baca illallah seperti itu. Maka yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat, ada dua bentuk tanda baca. Yakni yang pertama ini tanda baca fathahan ya, baris miring satu di atas nih. Yang kedua yakni tanda baca dhammah yang dapat menebalkan lafaz Allah. Illallah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ya kita perhatikan, kita lihat gitu nah. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah seperti ini ya, baris miring nih tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya tuh huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim seperti itu. Kita baca illallah, jangan dibaca ilallah, jangan. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk kan Bapak Ibu, huruf lam termasuk kan salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Ada kan termasuk huruf lam. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah nih, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham syamsi. Lamnya itu lam syamsiyah. Maksudnya dibaca idgham itu huruf lamnya itu ya, cara membacanya itu dari la langsung masuk ke huruf syamsiyah ini, huruf lamnya ini. Illallah. Jadi huruf lamnya ini dia nggak ada tanda bacanya. Jadi kalau kita baca Al-Quran kemudian bertemu dengan huruf lam yang tidak ada tanda bacanya, tidak ada barisnya, tidak ada harokatnya, nah maka itu lamnya itu adalah lam syamsiyah kayak gitu. Illallah. Kemudian lafaz Allah ini dibaca panjang. Ini kalau misalnya kita tidak berhenti di huruf H, tidak berwakaf di huruf H, kita wasolkan min ilahin wa ma min ilahin illallahu wa innallah, kita langsungkan seperti itu, kita teruskan, maka panjangnya lafaz Allah ini tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita bacanya itu berwakaf di huruf H, makanya ini dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Apa yang mempengaruhi seperti itu? Untuk di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu kenapa kok lafaz Allah ini dibaca panjang. Kenapa kok lafaz Allah ini dibaca panjang kayak gitu? Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Karena di atas lafaz Allah ini ada tanda ini. Ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah ini dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf yang disukunkan adalah huruf H. Maka ini kan illallah, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting dia konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu ketika kita membaca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Misalnya nih kita baca Al-Quran nih, jika mad arid li sukun dibaca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau misalkan kita panjangkan 4 harokat, semua mad arid li sukunnya panjangkan 4 harokat, seperti itu. Nggak boleh dia selang-seling, nggak boleh. Harus konsisten dalam sekali bacaan seperti itu. Huruf yang disukunkannya adalah huruf H. Ini kalau kita berwakaf di huruf H kita baca illallah seperti itu.
Kenapa kok huruf H disukunkan? Pasti Bapak Ibu sudah tahu alasannya apa. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan begitu. Sehingga ini kita baca illallah. Begitu. Jangan baca illallahu baru berhenti, jangan salah. Kita baca illallah. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu kita. Berhenti dulu kita, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid, ini di atas tadi huruf nun bertasydid juga, maka hukumnya sama. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, tadi sudah kami jelaskan dengan detail di atas. Kemudian ini kita baca wa innallah. Karena di sini ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya ini ada ini nih, tanda baca fathah nih ya, baris miring nih, harokat fathah. Maka kalau ada lafaz Allah sebelumnya ada tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal, huruf lam jalalahnya. Kita baca wa innallah seperti itu. Kemudian ini alif lam setelahnya huruf lam. Tadi di sini alif lam setelahnya huruf lam kan Bapak Ibu sama kan? Hukumnya apa masih ingat Bapak Ibu? Hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Tanda panjangnya apa? Ini. Karena di atas lafaz Allah ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingganya lafaz Allah dibaca panjang, madu tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa innallaha lahuwal. Nah, di sini ada alif lam setelahnya huruf ain. Nah, perhatikan lagi media gambarnya. Huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka huruf lamnya dibaca apa? Dibaca izhar. Nah, tadi sudah kita temui beberapa kali ya di atas hukum alif lam qamariyah. Kita baca jelas. Lahuwal, jelas gitu. Kemudian di sini zi dibaca panjang. Kenapa kok zi dibaca panjang? Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni di rumus 1 warna hitam di situ kan dapat kita lihat ya Bapak Ibu bahwasanya di situ ada huruf ya sukun. Nah, ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh yang baris miring tuh. Kemudian di atas tanda baca kasroh itu ada titik-titik di situ ya. Ya ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Tapi kan kita perlu memahaminya dari awal. Cara kita memahami dari awal yakni kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini nih. Ada tanda baca kasroh, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Nah, sebenarnya zi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Azizul Hakim. Nah, ini ada alif lam bertemu dengan huruf H. Di atas ini tadi alif lam bertemu dengan huruf H, maka ini sama hukumnya. Alif lam qamariyah juga. Kemudian kim dibaca panjang. Kim dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid li sukun. Kalau kita berwaqaf di huruf mim. Kalau misalkan kita tidak berwaqaf ya, tidak berhenti di huruf mim, maka panjangnya kim tetaplah menjadi mad tabi'i kalau tidak berwaqaf di huruf mim. Tapi karena kita berwaqaf di huruf mim, maka kim dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok ki dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ki? Mad tabi'inya yang mana gitu. Itu yang perlu untuk kita ketahui. Di sini pasti Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok ki dibaca panjang, mad tabi'inya yang mana kayak gitu. Masih di rumus 1 yang warna hitam, samalah kenapa kok zi dibaca panjang, sama kenapa kok ki dibaca panjang. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini. Ada baris kasroh nih, tanda baca kasroh. Sehingga huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki tanda baca kasroh kan di sini huruf kaf, maka huruf kaf ini kita baca panjang. Ki dibaca panjang. Ki pada awalnya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan
maka berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kami jelaskan. Huruf yang disukunkannya huruf mim. Ini kalau kita berwakaf di huruf mim kita baca kim. Nah, jangan baca kimu baru berwakaf baru berhenti, jangan. Tapi dibaca kim. Kenapa kok huruf mim disukunkan kok dimatikan? Sama penjelasannya. Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga kita baca hakim seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.